Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Muqaddimatun alhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa aku baca aja lah. Muqaddimatun alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahadi fusulun fi ulumil Qur'an likhassanaha min kitabil Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala alladhi sammahu bil itqani fi ulumil Qur'an ma ba'di tahqiqatin wa ziyadatin la budda minha. Aradna bidzalik tabsitul kitabi wa taqribuhu liyasira muqarraran darasiyan ala tullabil ilmi syarif alladhina yadrusuna 'inda nabi Makkah al-Mukarramah. Nafa'allahu bihi kama nafa bi aslihi wa ja'alahu amalan khalisan liwajhil karim, amin. Nah, ini kitab ini dikarang oleh Dr. Muhammad bin Alawi bin Maliki bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau wafat di Makkah. Sidin tulis pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1401 Hijriah. Ini diambil dari kitab asalnya karangan Imam As-Suyuti, yaitu Al-Itqan. Jadi sidin ringkas. Jadi apabila belajar ilmu hadis, ilmu Quran, harus belajar usul tafsir. Usul tafsir atau usul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah. Awwalu ma nazala. Awal ayat yang turun. Jadi mula-mula ayat yang turun. Ukhtulifa fi awwali ma nazala minal Qur'ani ala aqwalin. Ukhtulifa asalnya ikhtalafa wazan ifta'ala, kemudian dijadikan khalafa. Jadi asal katanya khalafa, kemudian dipindah dengan wazan ikhtalafa, wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ukhtulifa dimajhulkan, alasannya karena setelah ukhtulifa ada huruf jar fi. Ukhtulifa fi awwali ma nazala minal Qur'ani ala aqwalin. Diperselisihkan oleh ulama pada awal ayat yang turun dari Al-Quran atas beberapa pendapat. Jadi Quran yang turun ini ikhtilaf ulama, beberapa pendapat. Satu, ahaduha, satu yang pertama, wa wasohihu, yang pertama yaitu yang paling bujur. Ayat apa yang turun pertama? Iqra bismi rabbika. Nah, itu yang pertama turun, surah Al-Alaq. Jadi ayat 1 sampai 5 itu yang awal-awal turun. Itu pendapat yang paling betul adalah Iqra. Sedangkan ulama lain mengatakan bukan Iqra, tapi yang paling bujur adalah Iqra. Wa hadza tsabitun fis sahihaini wa ghairiha. Dan ini Iqra yang pertama turun, tsabitun tetap. Fis sahihaini di dalam kitab Bukhari Muslim. Yang paling sahih itu kitab hadis Bukhari Muslim. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, bergabung berdua. Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu yang paling sahih. Jadi apabila ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, itu yang paling sahih. Yang kedua, yang paling sahih yaitu Imam Bukhari aja.
pengarang yang meriwayatkan hadisnya dari Imam Bukhari. Jadi yang pertama Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua Imam Bukhari saja, yang ketiga Imam Muslim saja. Terus Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah itu urutan berikutnya. Jadi yang mula-mula turun adalah ayat atau surah Al-Alaq, diawali dengan ayat Iqra bismi rabbika. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Maka riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annaha, bahwasanya Aisyah qalat, telah berkata ia, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas salihatu fin naumi. Nah, sama kan semalam lawan hadis Bukhari itu. Nah, itu. Fa'an Aisyata, maka riwayat dari Aisyah dibaca fa'an Aisyata. Kenapa kada dibaca fa'an Aisyati, sedangkan itu an itu kawan huruf jar, min ila an. Aturannya min Aisyati. Nah, karena Aisyah ini nama orang, setiap nama orang ismul ladzi la yansorif, alamiah. Jadi alamat itu cuma dua, munkada ropa, nasob. Ropa nasob barisnya, sedangkan hukumnya adalah tiga. Boleh ropa, boleh nasob, boleh khopat. Tapi barisnya khopatnya dipatahkan. Aisyata. Qalat, berkata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, mula-mula ayat atau wahyu yang dimulai oleh Rasulullah SAW yaitu ar-ru'ya shalihah, mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik fin naumi, ketika tidur. Jadi Rasulullah mimpi terus yang baik-baik. Sama Siti Aminah, Siti Aminah itu dari hamil pertama sampai ke 9 bermimpi terus lawan bidadari, lawan Siti Asia, istri Fir'aun, lawan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, lawan Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Terus tiap malam bermimpi terus sampai melahirkan. Apabila lahir, wahai Aminah, namai anakmu dengan Muhammad. Nah itu. Jadi Nabi itu selalu bermimpi yang baik-baik. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi. Maka tidak ada yang dilihat dalam mimpi kecuali datang seumpama terangnya waktu subuh. Artinya terbukti apa yang dilihat di mimpi jadi kenyataan di alam nyata. Nah itu. Summa hubbiba ilaihil khala'u, kemudian Nabi diberi kesukaan untuk mengasingkan diri. Hatinya itu selalu suka mengasingkan diri, beribadah, berkhulwat, ibarat jarang kita tuh berkhulwat, bersuluk. Kalau di Jawa ngarannya betapa, kalau di Madura namanya atarakat. Atarakat itu dengan puasa, dengan amalan-amalan tertentu. Ada yang puasa muti, ada yang puasa 7 hari, ada yang beribadah baca Quran aja terus, atau baca sholawat aja terus, atau baca istighfar aja terus. Jadi masing-masing guru, jar guru harus baca sholawat, baca sholawat. Sekarang pihan-pihan itu sholawat tuh delail tuh sampai rabit, sampai di ini, sampai hancur, dibuka-buka tutup, tamat ulangi lagi, tamat ulangi lagi. Ada baca istighfar sampai tasbihnya pecah-pecah. Karena kalau bosan baca tasbih dikacak, petek-petek sampai pecah. Dia baca Quran terus. Jadi tergantung gurunya yang mengarahkan. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi. Maka tidak ada yang dilihat dalam mimpi kecuali datang seperti terangnya waktu subuh. Artinya situs ini terjadi dalam nyata.
Tsumma hubbiba ilail khala'u, kemudian Nabi suka mengasingkan diri atau berkhulwat. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in, maka Rasulullah SAW mengasingkan diri di gua Hira di Mekah. Fa tahannatsu fihi, ada tutup kurung tuh, apa dia tahannats? Wa huwa ta'abbudu, yaitu beribadah. Al-layali, beberapa malam, dawatil adadi, yang mempunyai bilangan-bilangan, artinya beberapa malam Rasulullah SAW beribadah. Beribadahnya Nabi menempati siapa? Menempati ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ajaran Nabi sebelum Nabi itu bebas. Apakah ikut Nabi Ibrahim, apa ikut Nabi Musa, apa ikut Nabi Isa, terserah. Karena di situ tidak ada ketentuan khusus. Kalau Nabi Muhammad diutus itu kan Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, wajib mengikuti ajaran Rasul. Kalau dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu tidak ada ketentuan, kamu harus ikut enggak. Jadi Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad lawan Nabi Isa itu sekitar 400 tahun jaraknya. Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian masa kosong ini sekitar 400 tahun. Nah itu namanya masa fatroh. Fatroh itu artinya tidak ada Allah Ta'ala menyiksa suatu kaum apabila tidak diutus Rasul. Jadi ayah Nabi Muhammad, kakek-kakeknya Nabi Muhammad itu belum lagi Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi itu urusan Allah, bukan urusan kita sekarang menyatakan bahwa ayah Nabi Muhammad masuk neraka. Memang ada hadisnya. Rasulullah pernah mengatakan, wahai Nabi, ayahku kemana? Di mana ayahku? Seseorang berkata. Jadi ujar Nabi, abi finnar, abuka wa abi finnar, ayahmu dan ayahku di neraka. Kalimat abi itu dalam tradisi orang Arab, abi itu mamarina, abi juga. Jadi aku banyak mesti Habib, kawan-kawan Habibnya mengatakan sama pamannya di sana abahnya abi. Abi karena maunya abi juga, abah juga artinya. Jadi maksud abi dalam perkataan Rasulullah itu pamannya. Bukan ayahnya. Nah itulah. Jadi kayak Abu Lahab itu paman Nabi, Abu Jahal paman Nabi. Itu sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah itu bukan ayah Nabi. Alasannya apa? Yang pertama, ayah Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul, sudah wafat. Dan masa itu masa fatroh, artinya kekosongan Rasul. Nah di situ Allah tidak mengazab, artinya tidak menyiksa, karena tidak dibebani oleh utusan Allah. Nah itu. Jadi jangan kita percaya kalau orang mengatakan ayah Nabi itu masuk neraka, jangan percaya. Nah kayak ayahnya Nabi Ibrahim, itu bukan ayah Nabi Ibrahim, itu paman Nabi Ibrahim yang bola berhala. Jadi Nabi Ibrahim ayahnya itu bukan penyembah berhala lah, tapi pamannya. Wa huwa ta'abbudu fayatahannatsu fihi, maka Rasulullah SAW beribadah. Wa huwa ta'abbudu artinya tahannats, at-ta'abbudu beribadah. Al-layali beberapa malam, dawatil adadi yang mempunyai bilangan-bilangan, artinya beberapa malam. Qabla ayyanzi'a ila alihi, sebelum beliau pulang ke keluarganya. Cabut bahasa kita, sebelum cabut ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika, dan Rasulullah membawa bekal untuknya untuk ibadah tadi. Karena sidin bukhalwat di Gua Hira, jadi sangoe bekal, misalnya roti, banyu lah.
Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian bulik ke rumah Siti Khadijah. Fayatazawwadu limithliha, maka Nabi bersama bekal lagi, mau bekal seumpamanya. Artinya seumpamanya untuk pertama tadi mau bawa bekal, kada bulik-bulik, udah ibadah di situ. Hatta ja'ahul haqqu fi ghari Hira'in, sehingga datang kebenaran di Gua Hira. Apa atau al-haq? Faja'ahul malaku. Jadi al-haq itu tafsirnya adalah al-malaku, malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu ciptaan Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur. Dari nur. Kalau iblis dari api, kalau manusia dari tanah. Manusia diciptakan berasal dari tanah. Kalau setan atau iblis itu dia berasal dari api, sedangkan malaikat berasal dari nur. Jadi tidak memerlukan ruang kalau malaikat. Kalau kita kan ruang, tempat yang kosong. Jadi kita berhajat kepada tempat yang kita duduki ini. Kalau malaikat enggak, karena dia bukan benda yang dapat disentuh. Nah, dia terbikin dari nur, logat kan dari tanah. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dan tidak kawin. Jadi kada kawin. Jadi malaikat itu kada makan, kada minum, kada kawin. Nah, tidak tidur. Dia tunduk kepada perintah Allah, apa yang diperintahkan, dan dia menjauhi apa yang dilarang. Artinya yang diperintah digawi. Tidak pernah maksiat. Artinya mau disuruh, siapa yang melarang ada kawa? Alah. Faqala, maka berkata ia si malaikat, Iqra, baca olehmu wahai Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, qultu ma ana biqari'in. Aku menjawab, ya Rasulullah, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Fa'akhadhani, maka dia memegangku, memegang erat. Faghattani, maka memeluk aku dengan erat. Hatta balagha minni al-jahdu, sehingga membuat aku menjadi berat. Jahdu itu artinya sesak napas. Artinya kalau diikut erat-erat orang kan kalau bernafas. Setelah Rasulullah SAW dipeluk kuat-kuat, akhirnya Rasulullah SAW seakan-akan pingsan, tapi kada sampai pingsan. Tsumma arsalani, kemudian melepas dia kepadaku. Setelah Nabi Rasulullah SAW payah betul, susah, karena dipeluk oleh malaikat Jibril, kemudian dilepas pula. Faqala, maka berkata malaikat tadi, Iqra, baca. Faqultu, Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa'akhadani, maka menyiksaku, memegang aku dengan erat. Faqattani, maka memeluk aku dengan erat. Atsaniyata, yang kedua. Hatta balagha minil jahdu, sehingga membuat aku kesusahan. Tsumma arsalani, kemudian melepas aku. Faqala, maka malaikat berkata, Iqra, qultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa'akhadani faqattani thalithata, maka dia memegang aku dengan erat, maka memeluk aku dengan erat. Faqattani arsalani thalithata, yang ketiga. Jadi yang pertama dipegang dan dipeluk, kedua sampai ketiga. Tsumma arsalani, kemudian melepas aku. Faqala, maka Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram.
riwayat hatta balagha ma lam ya'lam, dan sebagian riwayat sampai kalimat ma lam ya'lam ila akhirih al haditsa wa tawilun. Nah hadis ini panjang, nah dipotong aja nih sampai ke al hadits. Ini ila akhirih, panjang mana hadisnya. Allah Rabbi, Allah alam, sampai situ dulu lah. Mamat ambil akan tisu di bawah kok. Takut nih mama bapak